Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Marilah kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah. Tentunya dengan harapan mudah-mudahan upaya kita itu diterima oleh Allah SWT dan seluruh amal ibadah kita dilipat gandakan pahalanya. Allahumma amin. Terutama saat ini ma'asyiral muslimin, kita berada pada bulan yang banyak sekali orang Islam tidak tahu ternyata tiba-tiba melakukan kesalahan, yaitu kita berada pada bulan Desember yang mana orang-orang di luar Islam merayakan perayaan hari rayanya atau hari besarnya. Kita sebagai umat Islam harus menjaga diri, jangan sampai kita ikut terbawa arus mengikuti langkah-langkah orang-orang di luar Islam. Kenapa? Karena kesalahan langkah itu macam-macam penyebabnya dan juga hukumnya. Kalau penyebabnya terkadang orang tidak tahu. Tapi kalau hukum yang tidak tahu itu bila melanggar syariat, maka tetap saja adalah larangan di dalam Islam. Contoh pakaian kebesaran orang-orang Kristiani terkadang dijual di sebarang tempat. Sekarang sudah bulan Desember. Ada yang namanya pakaian Sinterklas. Kadang-kadang anak-anak kecil kita tidak tahu, minta dibelikan topi Sinterklas. Bagaimana Islam memandang seperti itu? Di dalam kitab-kitab salaf atau para ulama salaf ada pembahasan tentang lubsuz zunnar, yaitu pakaian sabuk yang biasanya warnanya merah, namanya az-zunnar, yang terbiasa dipergunakan oleh pendeta-pendeta Nasrani, terutama saat mereka mengadakan kegiatan-kegiatan ritual mereka. Ya kalau bulan Desember biasanya Natalan dipergunakan. Itu menurut para ulama salaf ada dua macam hukumnya. Paling ringan adalah haram. Yang paling berat itu ikut dikategorikan sebagai syirik. Na'udzubillah min dzalik. Bila seorang di kalangan umat Islam ini membeli atau menggunakan sabuk merah dari kain, mungkin bisa juga dikatakan seperti selendang begitu dari kain, kemudian diikatkan di bagian perut atau pinggang, melingkar. Mungkin gambaran lebih mudah, walaupun tidak sama. Biasanya para penari itu menggunakan selendang untuk gaya-gaya tertentu, tapi ini warnanya merah dan itu terbiasa dipergunakan oleh orang-orang pendeta. Maka dihukumi barang siapa di kalangan umat Islam yang menggunakan pakaian itu tanpa disadari, dia tidak tahu, maka sesungguhnya dia telah melanggar hukum haram. Tidak boleh. Tapi kalau seorang muslim dengan senang hati bahkan memilih dan dia tahu bahwa pakaian itu atau zunnar itu adalah pakaian ahlul kanisa atau penghuni ahli kanisa gereja, maka bisa dikatakan na'udzubillah min ahli syirki. Sampai begitu para ulama menghukuminya. Tentu perbedaan pendapat itu terjadi di kalangan para ulama. Tapi yang terpenting bagi kita bukan apakah termasuk haram atau syirik, bukan itunya. Tapi ketidaktahuan kita ini seringkali menyebabkan kita terjerumus untuk membelinya. Mungkin ada seorang tokoh, entah itu bintang film atau penyanyi, ternyata dia beragama Nasrani,
menggunakan pakaian itu. Maka seringkali anak-anak kita, pemuda-pemuda kita mengikuti karena dianggap tren. Tentu juga dengan topi-topi yang terbiasa dipergunakan oleh ahli kanisa, yaitu orang-orang gereja. Seperti topi Sinterklas dan lain sebagainya. Termasuk juga ma'asyal muslimin, ada pembahasan bagaimana seorang muslim jika menggunakan kalung, tapi kalungnya itu bersalib. Ini juga hukumnya haram bagi yang tidak tahu atau tidak sengaja atau tidak niat untuk mengikuti agama Nasrani, maka hukumnya haram. Tapi kalau dia memilih dengan menggunakan kalung salibnya itu dengan ikhtiaran atau bil khiyar, dengan senang hati, maka dihukumi syirik. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini kadang-kadang terjadi di kalangan kita umat Islam, terutama di kalangan awam. Maka perlulah kita mengkaji kitab-kitab para ulama salaf agar kita bisa membatasi diri. Jangan sampai kita terbawa arus kepada budaya-budaya yang menyebabkan orang itu terjerumus kepada keharaman, apalagi kepada kemusyrikan. Na'udzubillah min dzalik. Yang jelas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang sengaja menyerupai suatu kaum. Di sini kaum, kalau tadi saya terangkan adalah kaum kafir, fahuwa minhum, maka dia termasuk dari kelompok kafir tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Sebaiknya kita justru meniru bagaimana tata cara Nabi Muhammad SAW berpakaian. Sunnah-sunnah nabawiyah di dalam berpakaian. Kalaupun kita belum mampu, cobalah kita tengok ulama-ulama kita bagaimana tata cara mereka berpakaian. Kalau itu yang kita lakukan, maka kita akan dikategorikan sebagai kelompok dari para ulama tersebut yang menggunakan aksesoris keislaman. Ini yang perlu ditekankan di kalangan generasi muda pada khususnya dan kita semua pada umumnya. Daripada kita terjerumus kepada pakaian-pakaian yang diharamkan di dalam syariat, sedangkan kita tidak paham, tidak tahu, tapi ternyata kita melakukan perbuatan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih baik kita menggunakan pakaian aksesoris yang dipergunakan oleh para ulama, orang-orang soleh, dan juga khususnya yang dipergunakan oleh Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan hati kita semakin kuat dalam keimanan. Mudah-mudahan di bulan yang penuh fitnah ini dijaga keyakinan kita dan akidah kita. Jangan sampai tanpa sengaja kita keluar dari agama Islam. Na'udzubillah min dzalik. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya dan bisa menjadi perhatian kita semua. Allahumma amin.